Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk hukum Islam dari Fatwa MUI tentang poligami dalam Islam yang diperbolehkan namun memiliki syarat-syarat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Rehan dari Suara, yang kedua Muhammad Rifki Ramadhani, ketiga Sela Nuraini, yang keempat Jihan Alkansah, dan yang terakhir adalah Andi Talita Miranda Imasti. MUI mengenai poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainud Tauhid Saadi mengatakan, poligami adalah salah satu di antara syariat Islam. Banyak kita temukan dalil atau hujah baik itu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang membolehkan seorang muslim melakukan poligami. Meskipun demikian, dalam prakteknya tidak mudah dilakukan oleh setiap orang karena ada beberapa persyaratan yang cukup berat, kata Zainud melalui siaran pers. Lanjut dia, persyaratan tersebut misalnya, pertama, seorang pelaku poligami harus memiliki sikap adil di antara para istrinya. Kedua, harus semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ketiga, harus dapat menjaga para istrinya baik menjaga agama maupun kehormatannya. Keempat, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin para istri dan keluarganya. Meskipun begitu, Zainud mengatakan, para ulama berbeda pendapat setidaknya terbelah menjadi dua. Pertama, kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah yang tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan, sehingga keduanya tidak menganjurkan praktek poligami. Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya. Ia menyebutkan, saat ini negara Islam ada yang melarangkan poligami seperti di Maroko. Sementara sebagian besar negara Islam lainnya membolehkan poligami, termasuk di Mesir, namun diatur dalam undang-undangnya, dengan persyaratan sang pria harus menyertakan slip gajinya. Sedangkan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 Ayat 1, poligami dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan, antara lain mendapat izin dari pengadilan agama yang dikuatkan oleh persetujuan dari istri-istrinya, memiliki jaminan kemampuan memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kewajiban berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Maqasid Syariah. Maqasid Syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjaga agama. Menjaga agama dalam maqasid syariah bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. 2. Menjaga jiwa. Menjaga jiwa erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia dan seluruhnya tanpa terkecuali. 3. Memelihara akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dalam penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, kita harus menjaga akal. 4. Memelihara keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. 5. Memelihara harta. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Fatwa MUI. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat, harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Syarat berpoligami yang dikatakan oleh Zainud yaitu 1. Dapat berlaku adil. Setiap istri dapat mendapatkan haknya dari suami. 2. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya dan tidak meninggalkan karena keberadaan mereka. 3. Mampu memberi nafkah kepada istri-istri. 4. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan. Maqasid syariah dari berpoligami yaitu memelihara keturunan. Hafiz An-Nasl. Yang pertama adalah perlindungan Islam terhadap keturunan dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Yang kedua adalah zina diharamkan karena Islam menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Jika zina dilegalkan, akan hancur umat ini. Akan banyak bayi yang tidak memiliki ayah. Aborsi akan menjamur. Oleh karena itu, poligami termasuk ke dalam maqasid syariah. Memelihara keturunan, karena orang yang mempunyai hubungan di luar perkawinan dianggap berzina. Oleh karena itu, termasuk ke dalam maqasid syariah, memelihara keturunan. Akan tetapi, dalam berpoligami, seseorang harus memenuhi syarat.
Sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia. Pembicaraan mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Sani membagi menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, menempatkan hukum Islam pada dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam secara penuh dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Sedangkan pada masa Republik Indonesia, hukum Islam dibagi menjadi dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Untuk lebih jelasnya, sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, periode penerimaan hukum Islam secara penuh atau teori receptio in complexo. Bangsa Indonesia pada hakikatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam, walaupun dalam praktiknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal dengan teori receptio in complexo. Yang kedua ada periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat atau teori resepti. Muncul teori yang menentang teori receptio in complexo. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah diterima oleh hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam tetapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snoeck-Hurgronje. Lalu selanjutnya ada teori receptio e contrario teori. Teori ini adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini dikemukakan oleh Hadzairin dan Sayuti Tholib sebagai pemata teori resepsi. Dikatakan sebagai pemata karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori resepsi. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Tholib menyatakan bahwa dalam hukum kewarisan dan perkawinan, bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya. Yakni teori ini mengumumkan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lalu selanjutnya ada teori resepsi exit. Dikemukakan oleh Dr. Hadzairin, pengajar FHUI. Menurutnya, teori resepsi harus exit karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan menyebut teori resepsi ini dengan sebutan teori iblis, bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia. Terakhir ada teori eksistensi. Menurut Istijanto, muncullah teori eksistensi. Teori ini adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional ialah yang pertama, ada. Dalam arti, hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya. Yang kedua, ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Yang ketiga, ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam atau agama berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Dan yang keempat, ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Oke, selanjutnya mengenai kaitan teori hukum Islam dengan fatwa MUI mengenai poligami. Kami akan menganalisisnya teori mana yang berlaku pada produk hukum Islam kami. Produknya yaitu fatwa MUI mengenai poligami dalam hukum Islam yang diperbolehkan namun memiliki syarat. Dalam poligami banyak ditemukan dalil Al-Quran atau hadis yang memperbolehkan poligami. Poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas, yakni Quran Surah An-Nisa ayat 3. Karena itu, poligami tidak boleh dilarang, karena melarang poligami berarti menentang ketetapan Allah. Di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 ayat 1, poligami dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan antara lain mendapat izin dari pengadilan agama yang dikuatkan oleh persetujuan dari istri-istrinya, memiliki jaminan kemampuan memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kewajiban berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Bahwa fatwa ini termasuk ke dalam teori receptio in complexo. Fatwa MUI mengesahkan poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.
Poligami bagi orang Islam ada hukum Islam. Orang Islam yang melakukan poligami telah mengetahui ketetapan pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, hadis, dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat 1. Poligami dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan. Namun, pada kenyataannya, masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan poligami. Asas-asas hukum Islam. Pengertian asas itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu asasun, artinya dasar, basis, pondasi. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Quran dan Al-Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas hukum Islam itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asas-asas umum, yang kedua adalah asas-asas hukum pidana, dan yang terakhir adalah asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Asas-asas umum terdapat 3 dalamnya. Yang pertama adalah asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Dalam asas kepastian hukum ini dinyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas ini pun juga sangat penting dalam ajaran hukum Islam. Yang terakhir adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Setelah asas-asas umum, yang kedua adalah asas-asas hukum pidana. Asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain adalah yang pertama asas legalitas, yang kedua asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, yang ketiga adalah asas praduga tidak bersalah. Asas yang terakhir adalah asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam antara lain adalah pertama asas kebolehan atau mubah, yang kedua asas kemaslahatan hidup, yang ketiga adalah asas kebebasan dan kesukarelaan, yang keempat adalah asas menolak mudarat mengambil manfaat, kelima asas kebajikan, keenam asas kekeluargaan, yang ketujuh asas adil dan berimbang, ke-8 asas mendahulukan kewajiban dari hak, ke-9 asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, yang ke-10 adalah asas kemampuan berbuat, yang ke-11 adalah asas kebebasan berusaha, ke-12 asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, 13 asas perlindungan hak, dan yang ke-14 asas hak milik berfungsi sosial, ke-15 asas yang beritikat baik harus dilindungi, yang ke-16 asas risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, yang ke-17 asas mengatur sebagai petunjuk, dan yang terakhir adalah asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Jika membahas mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengenai poligami, maka asas keadilanlah yang terkait akan hal ini. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainud Tauhid Saadi, bahwa banyak ditemukan dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang memperbolehkan seorang muslim untuk melakukan poligami namun harus memenuhi syarat. Salah satu syarat yang paling utama ialah seorang muslim itu harus memiliki sikap adil kepada para istrinya. Dapat dilihat bahwa asas keadilan memainkan perannya sebagai asas yang paling penting dalam hukum Islam dalam fatwa ini. Seperti yang diketahui, poligami adalah sebuah sistem pernikahan yang memperbolehkan seseorang mempunyai lebih dari satu pasangan. Namun, poligami pun juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 ayat 129. Dalam ayat 129, surat yang sama, Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya, walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu, maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa,
kalau istrinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri. Dalam surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menyatakan bahwa berperilaku adil adalah hal yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh seseorang, karena pasti di antara misalnya istri pertama dan kedua memiliki perasaan ingin mendapatkan perhatian lebih yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh sang suami. Maka karena inilah poligami dianggap dapat dilakukan apabila suatu kepentingan yang membuat seseorang harus melakukannya, bukan hanya karena nafsu atau kesenangan duniawi saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.